Selamat siang, salam seimbang untuk kita semua. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana sudah diuraikan sebelumnya, bahwa berbagai bencana yang semakin semarak akhir-akhir ini, baik itu bencana alam, konflik atau peperangan, pandemi wabah penyakit, dan lain-lain, menunjukkan bahwa telah terjadi kerusakan sistem keseimbangan yang cukup parah di bumi ini. Baik kerusakan keseimbangan alam, kerusakan keseimbangan perilaku manusia, kerusakan keseimbangan tatanan dunia, dan berbagai kerusakan keseimbangan lainnya. Dan bencana-bencana yang terjadi saat ini baru tanda-tanda awal untuk menuju satu kehancuran yang jauh lebih mengerikan. Ketahuilah, Tuhan telah menciptakan alam semesta dengan sistem keseimbangan yang sempurna, termasuk berbagai sistem keseimbangan di bumi pada awalnya. Namun keserakahan dan kesewenangan manusia telah merusak sistem keseimbangan ciptaan Tuhan. Ketika kerusakan tersebut sudah pada titik yang paling kritis, maka Tuhan akan melakukan proses perbaikan atau pemulihan sistem keseimbangan ciptaannya. Kita bisa mengidentikan hal tersebut dengan produk teknologi seperti software pada handphone atau komputer. Jika di dalam software handphone terlalu banyak data ataupun aplikasi tambahan, bahkan banyak muatan virusnya, maka handphone tersebut akan lelet, sering hang dan error. Jalan satu-satunya kalau sudah demikian parah, ya harus di-reset, diformat atau diinstal ulang. Semua data atau aplikasi yang bermasalah dan tidak penting harus dibuang, sehingga HP atau komputer akan kembali normal seperti sedia kala. Artinya kalau kerusakan berbagai sistem keseimbangan di bumi saat ini sudah sangat parah, maka Tuhan akan mereset bumi, memformat ulang bumi, memulihkan atau memperbaiki sistem keseimbangan di bumi seperti pada awalnya, yakni dengan memusnahkan seluruh peradaban maupun sistem yang telah merusak keseimbangan di bumi, termasuk membinasakan miliaran manusia yang dianggap seperti virus yang bermasalah, dan mereka yang tidak terlalu penting untuk mengisi kehidupan atau peradaban baru yang lebih baik. Tuhan hanya akan menyisakan hamba-hambanya, manusia-manusia yang tidak berpotensi untuk merusak sistem keseimbangan ciptaannya, dan mereka yang berkontribusi dalam mengisi atau membangun kehidupan baru yang lebih seimbang. Bagaimana peradaban baru akan tegak jika tidak ada yang membangun dan mengisinya? Oleh karena itu, jadilah hamba-hamba Tuhan yang siap berjuang untuk membangun kehidupan yang seimbang, agar bisa diselamatkan dari kehancuran yang mengerikan. Dan hal ini sudah pernah terjadi pada masa-masa dahulu, masa para nabi, rasul-rasul, pejuang-pejuang kebaikan atau keseimbangan. Bencana-bencana besar yang menghancurkan peradaban di bumi sudah pernah terjadi, dan itu tercatat dalam kitab-kitab suci. Perlu diingat bahwa kehancuran besar yang terjadi dalam skala global itu akibat kerusakan yang begitu masif di bumi. Dan itu hanya bisa terjadi melalui penggunaan peralatan atau mesin-mesin yang besar dan kuat dengan teknologi yang sudah canggih, yang tentunya teknologi tersebut dikendalikan oleh nafsu keserakahan manusia. Kerusakan keseimbangan ciptaan Tuhan tidak akan begitu parah jika manusia hanya menggunakan peralatan seperti parang, sabit, kapak, gergaji, cangkul, dan peralatan sederhana lainnya. Artinya teknologi dahulu sudah sangat maju. Namun karena penggunaan yang salah sehingga merusak sistem keseimbangan ciptaan Tuhan dan menciptakan bencana global yang amat dahsyat. Akibatnya peradaban yang maju saat itu terjungkir kembali menjadi terbelakang. Jadi pertumbuhan peradaban tidak terjadi secara linier, sebagaimana yang dikatakan oleh Charles Darwin, bahwa peradaban lahir dari primitif terus tumbuh berkembang perlahan-lahan selama ribuan tahun, hingga maju dan canggih seperti saat ini. Tapi menurut kitab-kitab suci,
Peradaban mengalami siklus lahir, tumbuh, berkembang sampai puncak dan hancur tak bersisa. Kemudian tumbuh lagi dari awal, berkembang, begitu seterusnya berulang-ulang hingga sekarang. Saat ini perkembangan peradaban sudah berada di puncak kemajuan. Demikian juga dengan kerusakan-kerusakan yang diciptakannya, sudah sangat mengkhawatirkan. Ingat, semua bencana terjadi akibat nafsu keserakahan manusia. Makanya Tuhan selalu menegaskan berkali-kali, jangan berlebih-lebihan dan jangan merusak keseimbangan. Contoh yang sangat sederhana perihal makan dan minum. Makan dan minum yang bukan berdasar kebutuhan yang wajar, tapi didorong nafsu keserakahan hingga melewati batas yang wajar, maka akan menimbulkan bencana bagi tubuh. Sistem keseimbangan dalam tubuh akan rusak dan bermunculan berbagai penyakit. Begitu juga dalam beraktivitas, jika kita melakukan kerja melebihi batas kemampuan untuk mengejar harta yang banyak, juga akan menimbulkan bencana atau penyakit bagi tubuh kita. Dalam lingkup yang lebih luas, nafsu keserakahan untuk mendapatkan pendapatan atau keuntungan yang sebesar-besarnya mendorong manusia bersaing, mengeksploitasi sumber daya alam sebanyak-banyaknya, dan menekan upah pekerja seminim mungkin. Akibatnya terjadi kerusakan keseimbangan alam dan tercipta jurang ketimpangan sosial ekonomi yang cukup dalam. Semua itu pada saatnya akan berujung pada terjadinya berbagai bencana alam maupun konflik sosial atau pertumpahan darah antar manusia. Dalam lingkup dunia, keserakahan telah mendorong negara-negara bersaing untuk memaju ekonominya. Dan ketika kondisi ekonomi global sudah tidak bisa lagi dipacu dan terjadi penurunan atau resesi ekonomi yang sangat parah, maka akan terbuka potensi terjadinya konflik atau perang global, perang yang melibatkan sebagian besar negara-negara di dunia. Ingat, Perang Dunia Ketiga adalah perang nuklir, karena penggunaan nuklir akan lebih efisien dan efektif dalam menghancurkan kekuatan lawan. Einstein mengatakan bahwa jika terjadi Perang Dunia Ketiga atau perang nuklir, maka seluruh peradaban akan hancur, dan perang-perang setelahnya akan kembali menggunakan panah, pedang, dan tombak. Artinya peradaban maju akan hancur dan kembali menjadi terbelakang. Selain itu, perang nuklir akan membuat kerusakan yang sangat parah terhadap sistem perlindungan bumi, sehingga akan menciptakan berbagai bencana global yang lebih dahsyat lagi. Nah, selanjutnya bagaimana dengan situasi dan kondisi dunia saat ini? Akankah Perang Dunia Ketiga benar-benar terjadi?